Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Sekarang hari Selasa 4 Juni 2024. Kita di sini akan melanjutkan menganalisa saham-saham di grup indeks saham syariah atau ISSI dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Baik, kita mulai saja ya untuk emiten yang pertama. Di sini ada EXCL. Dari sisi teknikal secara keseluruhan masih bergerak di pola trendline bullish di sini. Di area bawah sini sebagai area support dan di area atas ini sebagai area resistansi. Terlihat di sini bahwa sempat mendekati area resistansi dan sekarang harganya turun kembali di area harga 2200-an. Di sini juga ada area support yang sebelumnya di breakdown di 2430 dan 2370. Maka sekarang dari sisi teknikal tentunya untuk emiten EXCL ini bisa tunggu di area supportnya di 2190, atau apabila di breakdown juga di harga tersebut bisa coba tunggu di area support dari trendline bullish di emiten EXCL ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana analisa dari sisi bandarmologi dari emiten EXCL ini. Apabila kita lihat di sini dari sisi bandarmologi, tentunya terlihat bahwa lebih dominan ada yang mengakumulasi dari bandar broker SS. Sekitar 800.000 lot dia ya dominan mengakumulasi sendirian. Di sini yang distribusi cukup banyak, tetapi dari beberapa broker dan diakumulasi oleh satu bandar broker di sini. Dari broker SS di rata-rata harga 2439 atau 2440. Maka dari itu, apabila kita tandai di sini 2440 kurang lebih di kisaran area sini ya, atas sini berarti tepat di area support. Di sini ada area support yang sekarang menjadi area resistansi di 2440. Maka dari itu tentunya dari sisi bandarmologi untuk emiten EXCL ini masih menarik. Hanya tinggal menunggu rebound saja di area support. Dari sisi technical candlestick di sini di 2190, apabila ada konfirmasi candle rebound, tentunya bisa coba untuk diakumulasi kembali. Tetapi apabila di breakdown di harga 2190, mungkin bisa coba tunggu untuk rebound di area support dari trendline bullish untuk emiten EXCL ini. Mungkin itu analisa dari emiten EXCL ini. Kita lanjutkan ke emiten yang kedua yang akan kita analisa, ada dari film. Kita coba lihat di sini dari sisi teknikalnya ada beberapa area support ya di sini. Dari sisi candlestick tentunya ada area support di harga 4020 dan di area 3090 untuk area strong support. Lalu sekarang harganya sudah mendekati area 4020, sedang berada di 4140. Tentunya bisa coba bersabar dulu di beberapa hari ke depan. Apabila ada konfirmasi rebound kembali di area strong support di area sini 4020, tentunya sangat menarik ya untuk emiten film ini. Tetapi apabila terkonfirmasi dia melakukan breakdown di area harga 4020,
Tentunya harus lebih hati-hati karena untuk menunggu di area support atau strong support selanjutnya ada di harga 3090, cukup jauh ya. Maka tentunya harus hati-hati. Oke, kita coba cek. Selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi untuk emiten film ini. Kita lihat di sini untuk yang melakukan akumulasi sendiri ada dari Bandar Broker IF ya di sini. Dia dominan melakukan akumulasi di 400.000 lot, banyak ya di sini. Di area harga rata-rata dia di 4.141, maka dari itu dia memiliki di harga area penutupan sekarang, maka tentunya apabila kita gabungkan analisa teknikal maupun bandarmologi dari emiten film ini tentunya sangat menarik ya, karena harga sekarang sudah sama dengan harga rata-rata akumulasi bandar broker dari IF ini. Lalu sudah mendekati area supportnya di harga 4.020, tinggal menunggu konfirmasi rebound di area harga tersebut. Sangat menarik sekali ya untuk emiten film ini. Dari sisi teknikal maupun bandarmologinya sangat rapih di sini apabila kita lihat. Oke, cukup untuk analisa dari film. Kita ke emiten yang ketiga, ada Fire di sini atau Alpha Energy Investama. Sini ya, trendline-nya sedang membentuk pola trendline bearish di sini untuk Fire ini. Tapi terlihat di sini yang sebelumnya bergerak dengan pola trendline bearish, tetapi di beberapa bulan terakhir dia sepertinya sedang membentuk pola sideways di sini. Sebagai area supportnya di 83 dan area resistansi di kisaran 120-an dengan pola sideways-nya. Tentunya masih menarik ya di sini untuk emiten Fire ini dari sisi teknikal, selagi dia tidak breakdown di area sideways-nya dan tetap dijaga harganya di atas harga 83. Tetapi lebih menarik lagi untuk emiten Fire ini bisa coba tunggu, apabila bersabar bisa coba tunggu dulu untuk konfirmasi breakout dari trendline bearish di sini ya. Sebagai area resistansi dari trendline bearish, sebetulnya sebelumnya sempat retest sepertinya dia di sini di area harga 121, tetapi tidak kuat lalu turun kembali dan sekarang sedang berada di area supportnya lagi. Maka tentunya untuk emiten Fire ini dari sisi teknikal masih menarik, tinggal tunggu untuk digoreng kembali oleh bandarnya hingga akhirnya dia kemungkinannya bisa naik tinggi lagi di sini. Minimal untuk resistansinya ada di area harga 122. Lalu kita coba cek dulu bagaimana dari sisi bandarmologinya, apakah menarik juga. Kita lihat di sini di bulan Oktober.
Dari sisi bandarmologinya pun di sini masih menarik ya untuk, emiten Fire ini ada dari Bandar Broker AZ khususnya dengan akumulasi dia di rata-rata harga 158 cukup di atas ya di sini apabila kita lihat. Lalu yang lainnya ada SQ GR memiliki harga rata-rata di atas harga 130. Lalu di sini yang melakukan distribusi banyak ya, banyak sekali broker yang melakukan distribusi dengan barang yang cukup banyak juga, tetapi di sini kesimpulannya dari analisa bandarmologinya, bandar lebih dominan akumulasi di sini satu bandar dan tentunya membuat dari emiten Fire ini masih menarik untuk digoreng kembali oleh para bandarnya di kemudian hari. Tentunya asalkan kita bersabar untuk emiten Fire ini selagi dia tidak di breakdown di area supportnya, di area harga 83 kita bisa mencoba bersabar hingga akhirnya dia akan digoreng kembali oleh bandarnya. Tetapi harus hati-hati apabila dia terbreakdown di harga 83, takutnya dia dibawa turun dulu hingga ke area support dari trendline bearish-nya bahkan bisa dibawa ke area harga 50. Mungkin itu dari sisi teknikalnya. Tetapi secara keseluruhan untuk emiten Fire ini jelas masih sangat menarik sekali untuk kita perhatikan terus di kemudian hari. Oke, cukup analisa dari emiten Fire. Kita lanjut ke emiten yang keempat. Di sini ada FWCT atau Wijaya Cahaya Timber di sini. Menarik ya untuk emiten ini di IPO di Februari 2023 di harga atas 160, sempat dibawa turun dulu ke area harga 50, lalu sekarang dibawa naik kembali dan berada di area harga 131. Apabila kita lihat di sini dari sisi teknikal mungkin yang bisa dijadikan sebagai area support di sini ada ya. Dari sisi candlestick di sini bisa dijadikan sebagai area support. Lalu apabila terbreakdown di harga tersebut, bisa coba tunggu di area support berikutnya, tentunya ada di sini. Tapi sekarang untuk harganya tertahan di area harga 131, masih di area support di atas ini. Tetapi kita coba cek dulu ya. Nanti kita simpulkan, kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya untuk emiten FWCT ini. Karena dia cukup tinggi di sini kenaikannya selama 3 hari berturut-turut di bulan April. Apakah bandarnya masih mengakumulasi? Apa sudah mendistribusikan? Bisa kita lihat di sini untuk bandarnya sendiri dari yang akumulasi maupun distribusi kurang lebih hampir sama kuatnya ya, walaupun di sini terlihat sedikit lebih dominan yang akumulasi dari Bandar Broker ZP sendiri di area harga 128. Lalu untuk CC sendiri di 129 dan yang lainnya kurang lebih di area harga 120-an juga. Lalu sekarang harganya tertahan di 131, maka tentunya mungkin lebih sedikit hati-hati karena harga dari akumulasi para bandarnya tentunya masih di bawah harga sekarang. Mungkin untuk amannya lagi, untuk emiten FWCT ini bisa coba untuk menunggu dulu turun dulu ke area support yang kedua di 110, di harga 110 dan 103. Maka kita akan memiliki harga saham FWCT ini di bawah harga rata-rata bandar dan tentunya masih memilikinya di area supportnya. Dibanding area support yang atas ini di area harga 129 hingga 124,
Tentunya, kurang lebih ya, masih di atas ya di sini, di atas, harga rata-rata bandar, yang lain. Tetapi secara keseluruhan dari FVCT ini masih sangat menarik ya, asal kita coba sabar dulu hingga saham ini terkoreksi dulu di area support di harga 110 hingga 103. Mungkin itu saja analisa dari emiten FVCT ini. Kita lanjut ke emiten yang kelima yang cukup menarik di sini ada GJTL atau Gajah Tunggal Tbk. Apabila kita lihat di sini, sebelumnya yang bergerak, di sini ada area resistansi. Lalu sekarang turun hingga ke area harga 1085. Tentunya kita akan coba cek dulu ya dari sisi bandarmologinya dulu. Dari emiten GJTL. Untuk analisa bandarmologinya sih di sini terlihat ada dari broker ZP AKRX sendiri yang masih mengakumulasi cukup banyak ya atau lebih signifikan dibanding yang melakukan distribusi dengan harga rata-rata di 1100-an dan sekarang berada di area harga 1085, maka kita bisa simpulkan dari sisi teknikal maupun bandarmologi di area sini bisa dijadikan sebagai area support kuatnya dari sisi teknikal maupun bandarmologi di kisaran harga 1000 sebagai harga psikologi juga hingga area harga 1035. Maka tentunya bisa coba bersabar dulu hingga terkoreksi dulu ke area harga 1000 hingga 1035. Lalu muncul candle rebound tentunya baru kita bisa masuk kembali di emiten GJTL ini karena secara bandarmologinya pun masih cukup menarik selagi masih ada bandar yang masih dominan mengakumulasi dari emiten GJTL ini. Oke, mungkin itu analisa dari GJTL. Kita ke emiten yang terakhir di sini. Ada dari GPSO atau Geoprima Solusi. Di sini bergerak dengan uptrend yang cukup kuat juga di sini. Naik di kisaran harga 120 hingga 238. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya. Untuk emiten GPSO. Secara keseluruhan dari bandarmologinya di sini kurang lebih sama-sama kuatnya ya dari yang melakukan akumulasi maupun distribusi tidak ada yang terlihat signifikan dari sisi distribusi maupun akumulasi. Jadi sama kuatnya dengan rata-rata harga di kisaran harga 220-an dan sekarang di 238 tentunya kurang menarik ya. Dari sisi teknikalnya sudah berada di area resistansinya. Bisa kita jadikan area resistansi di sini. Tentunya menariknya bisa coba tunggu dulu untuk koreksi ya. Di area harga sini di 200-an ada area support dari sisi candlestick maupun dari harga psikologi saham di area harga 200.
Jadi bisa lebih bersabar dulu untuk emiten GPSO ini, karena untuk, rata-rata orang-orang yang memiliki saham dari emiten GPSO ini harganya masih cukup di bawah dibanding harga sekarang yang berada di harga 238. Dari sisi teknikal pun sudah hampir mentok di area resistansi, tentunya harus lebih hati-hati. Lebih baik menunggu dulu untuk bersabar hingga rebound di area supportnya di area harga 200-an. Mungkin cukup sekian ya, itu saja secara keseluruhan untuk analisa hari ini di grup indeks saham syariah Indonesia. Nanti di besok-besoknya juga kita akan melanjutkan dan memilih beberapa saham yang menarik juga. Simpulannya untuk analisa hari ini tetap konsisten ya untuk menjaga money manajemennya, tetap disiplin di area teknikalnya untuk support dan resistansinya agar kita persentase untuk mendapatkan profitnya lebih tinggi dan mengurangi resiko mengalami kerugian yang cukup banyak. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.